Berapakah jarak aman saat kita berlari lebih dari satu orang? Saya AB, kembali lagi ke channel YouTube saya, Lari-Lari Rekreasi. Ada yang kangen lari? Ada yang kangen lari sama komunitas? Ada yang kangen ngelong run nggak? Pasti. Kangen banget, ya. Oke, sama sih. Setelah merebaknya corona nih, saya sudah sekitar 1 bulan lebih kayaknya nggak lari. Ya, tapi saya masih sering melihat orang sih yang di luar sana masih banyak yang lari dengan berkelompok lebih dari 10 orang, lebih dari 5 orang, dan dengan jarak yang berdekatan. Sepertinya mereka tidak mengindahkan apa himbauan dari pemerintah, yang harus physical distancing lah, atau yang social distancing lah, kayak gitu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau misalkan nanti ada yang input juga boleh banget di komen. Dan kalau misalkan mau di-share juga boleh banget. Boleh. Kemarin siang saya tuh nemu yang namanya jurnal atau paper gitulah ya. Dari seorang teman saya, Randa juga, dia seorang dokter. Nah, di jurnalnya itu dia membahas tentang jarak lari yang aman tuh berapa gitu. Dan judulnya sih Belgian Dutch Study Why in Times of COVID-19 You Shouldn't Walk, Run, Bike Close to Each Other. Kalau dilihat judulnya sih kan, mengapa pada saat COVID-19 kita seharusnya tidak jalan, lari, atau bersepeda dengan saling berdekatan. Di banyak negara, jalan, bersepeda, dan jogging itu masih diperbolehkan sih sebenarnya selama COVID-19 ini. Tapi yang ditekankan di sini adalah menghindari menyalip. Nah, hasil ini adalah hasil penelitian dari seorang Belgian yang bernama Leuven dan Theo Endoven dari seorang Belanda gitu. Physical distancing yang biasa kita lakukan itu kan 1-2 meter ya. Nah, itu adalah jarak efektif dan jarak aman kalau kita sedang berdiri sendiri di dalam ruangan. Atau ya oke lah, misalkan kalau kita mau di luar gitu kan, di luar tapi dengan angin yang pelan. Nah, terus kalau kita misalkan jalan ataupun lari ataupun kita bahkan naik sepeda, jarak segitu masih aman nggak ya? Nah, itu yang harus hati-hati banget. Ketika seseorang selama berlari ataupun bersepeda atau berjalan, pasti kan akan bernafas nih. Nafas, mungkin batuk juga, bersin. Nah, selama kita bergerak, droplet itu tadi yang keluar dari saluran pernafasan itu akan masih bisa bertahan di udara. Nah, itu yang akan berbahaya jika terkena di orang belakang kita waktu kita menjadi leader di lari. Sedangkan untuk posisi kita berlari, kalau kita ingin berlari lebih dari satu orang, itu di paper ini juga sudah diuji coba di sana. Itu yang baik yang di belakang langsung dalam satu garis, diagonal, saling menyalip, dan seterusnya. Nah, di sini posisi yang terbaik di jurnal atau di paper ini dijelaskan bahwa adalah tidak saling menyalip dengan menjaga jarak aman. Tapi posisi diagonal atau saling silang itu juga akan menurunkan resiko kita yang di belakang itu terkena droplet dari orang yang di depannya. Seperti itu. Di gambar yang tertera di sebelah saya ini, itu adalah visualisasi bagaimana droplet ataupun cairan dari saluran pernafasan kita itu bisa menyebar saat kita berlari. Nah, orang yang bersin atau batuk akan menyebarkan droplet dengan jumlah yang lebih besar. Tapi orang yang biasa saja juga bisa menyebarkan itu, tapi dengan jumlah yang lebih kecil. Nah, untuk yang digambar ini ada warna merah, hijau, dan kuning. Nah, itu yang warna merah itu menunjukkan bahwa itu partikel droplet yang terbesar. Nah, partikel besar inilah yang memiliki kesempatan paling besar juga untuk mengkontaminasi dari diri orang lain.
Tapi karena ukurannya yang lebih besar, dia juga gampang jatuh ke bumi karena pengaruh gravitasi. Tapi yang perlu diingat, kalau misalkan yang batuk di awal, terus partikelnya jatuh ke tanah ataupun ke aspal, yang terus habis itu belakangnya kita lari, nginjak itu, berarti kan yang kena apa? Sepatu, bisa juga muncrat ataupun kena juga di badan, di kaos ataupun di celana. Nah, itu yang berbahaya kalau misalkan kita tidak menjaga jarak. Jadi, hasil dari penelitian ini menyarankan kita untuk kalau ingin jalan, jarak amannya berapa sih? Jarak aman untuk kita jalan jika pada satu garis lurus atau saling berurutan depan belakang gitu ya, itu 4-5 meter. Terus untuk lari berapa? Ya, kalau untuk lari dan naik sepeda dengan kecepatan yang pelan, itu jarak aman minimal itu 10 meter. Terus kalau naik sepeda kenceng, minimal jarak amannya adalah 20 meter. Begitu. Nah, tapi kekurangannya di paper ini atau di jurnal ini belum menyebutkan jelas berapa kecepatan yang bisa disebut pelan, yang bisa disebut kencang itu berapa masih belum dijelaskan. Tapi ya kita bisa logika sendiri aja lah ya. Dengan semakin kencang kita, berarti kan semakin kencang juga aliran angin, itu juga pengaruh juga. Ya makanya itu tadi, jaraknya lebih dijauhin, biar dropletnya itu tadi nggak mengenai orang di belakang kita, seperti itu. Kalau kita ingin lari, benar-benar pengen lari, mungkin segera pengen melakukan program, ataupun benar-benar kangen lari banget, udah nggak bisa ditahan, ya udah kita lari aja. Tapi dengan mengindahkan semua himbauan dari pemerintah gitu kan. Kita tetap lari, jarak amannya berapa ternyata? 10 meter. Kalau 10 meter misalkan lebih dari 2 orang atau lebih dari 3 orang gitu kan, sama aja kan jaraknya jauh, mending lari sendiri aja. Berlari dalam kesendirian dan berlari dalam kesepian. Sementara waktu aja kok. Nanti kalau misalkan COVID-19 udah pergi dari Indonesia, kita bakal santai lagi, bebas lagi, mau lari. Berapa orang sejalan dipenuhin, terus lari berapa jauh, udah nggak ada halangan lagi, nggak ada larangan lagi. Sementara waktu dulu ditahan, biar COVID-nya ini biar nggak ada temen jalan-jalan di jalanan, gitu kan. Jadi kita yang aman, kita tetap dapat sehat, keluarga kita juga aman di rumah, nggak beresiko dapat kontaminasi dari COVID yang mungkin kita terkena di jalan, seperti itu. Tapi sarannya tetap di rumah aja, stay at home, dan olahraga bisa dilakukan di rumah juga kok. Kalau misalkan udah harus jadwalnya lari, mungkin jadwal larinya diganti dulu pakai strength. Menu strength juga banyak, bervariasi gitu kan. Jadi badannya di stop untuk lari dulu, diganti sama strength. Gerakannya juga macam-macam. Ya workout from home aja. Itu tadi ulasan sedikit tentang jarak aman kita kalau mau lari di luar tuh berapa. Ya semoga bermanfaat. Jika ada teman-teman runner atau mungkin teman-teman yang lain nemu jurnal lagi atau paper lagi secara ilmiah yang lebih bisa menjelaskan, bisa komen di bawah, nanti biar kita bisa discuss ya, biar bisa kita sharing, mungkin ada update lagi biar kita bisa lebih up to date dan lebih aman, nyaman saat kita berlari di luar gitu. Nah, semoga nanti COVID-nya segera pergi, segera balik, di Indonesia udah aman lagi, kita bisa lari-lari, ramean lagi sama komunitas kita masing-masing. Jadi be wise, be smart, ya runners, ditahan dulu egonya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.
Semoga sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita. Jadi tolong sekali lagi stay at home, work out from home dulu, ditahan biar nanti kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lebih menyenangkan, di kesempatan yang lebih menyehatkan gitu ya. Terima kasih. Bye.